Siap. Beneran siap atau terpaksa siap? Siap. Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya masuk ke materi kajian ini, saya ingin mengulas kembali ya, biar tidak lupa. Ini saya mengulas sedikit saja tentang terminologi dan formula risiko. Kira-kira yang ada di sini Bapak-bapak dan Ibu pasti ada bayangan apa di materi ini? Ada terbayang? Terminologi dan formula risiko. Lanjut Mas. Nah, ini tadi adalah bencana. Kita ulas kembali ya. Bencana berbeda dengan musibah. Kata kuncinya, kalau bencana itu apa Bapak Ibu tadi? Ada korban jiwa. Kedua, kerusakan lingkungan. Kerugian. Sip. Selanjutnya Mas. Nah, bencana alam dibagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Contoh dari bencana alam: Banjir. gempa bumi, Banjir. Gunung Puting meletus. beliung. meletus, angin puting beliung. Kalau non alam, Kekerasan. bisa non alam karena ulah manusia ya. Intinya karena ulah manusia. Longsor. Sosial. Longsor. Konflik ya. Berarti adanya tawuran, adanya perseteruan itu termasuk dengan bencana sosial. Lanjut Mas. Nah ini ada lagi yang belum tersampaikan tadi adalah risiko bencana. Risiko ya Bapak Ibu, bukan resiko tapi risiko. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan panjenengan nanti salah penulisan maka akan salah arti. Ya, salah arti. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah. Ya, ada risikonya. Risiko adalah potensi kerugian. Bapak Ibu ingat-ingat saja kata kuncinya. Ya. Kalau bencana berarti ada korban jiwa, ada kerugian. Kalau musibah berarti kebalikannya dari bencana. Kemudian kalau risiko dieling-eling mawon itu adalah potensi kerugian. Ini ada rumusnya risiko, itu ada bahaya, ketegangan dan kerentanan plus kapasitas. Nanti akan kita bahas masing-masing. Lanjut Mas. Dibaca bahaya apa kira-kira? Bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Oke, jadi bahaya itu suatu kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya suatu bencana, ya Bu. Dalam arti kata itu adalah ancaman bahaya itu. Oke. Kemudian ada lagi di bawahnya namanya kapasitas. Kapasitas kan banyak, ya. Pengertiannya sangat banyak. Tapi jangan perlu ingat-ingat kalau kapasitas adalah kelebihan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki suatu wilayah. Yang selanjutnya adalah kerentanan. Kalau kerentanan berarti adalah kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu wilayah di desanya panjenengan masing-masing. Kira-kira ada yang bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Ada yang dipahami? Bisa? Masuk nomor berapa? Masuk? Oke, kalau masuk berarti saya ingin salah satu contohnya kapasitas yang ada di desa Pengatiga. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa Pak? Boleh, lapangan. Betul. Kemudian SDM-nya, SDA-nya di situ. Ada lapangan. Pak Sinten aja nih. Pak Muhammad. Pak Muhammad katanya ada lapangan dari ibu-ibu. Perwakilan ibu-ibu ada masukan contoh kapasitas yang ada di desa Pengatiga. Kapasitasnya apa kira-kira? Bisa, gedung kesehatan. Ini tadi kita sudah mengumpulkan selain infrastruktur. Ada lagi Bapak Ibu? Kapasitasnya? SDM-nya apa Bapak? Adanya SDM penanganan
deh, berarti terbentuknya sibat. Ngapunten Bapak Ibu, di sini sudah pernah didatangi oleh BPBD? Belum. Baik, kalau belum, kalau misalkan sudah nanti jenengan punya yang namanya daspangan juga. Nah, kemudian kalau contohnya kerentanan, kelemahan yang ada di desa Pengatigan, kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh jenengan 2 contoh saja. 2 contoh dari kerentanan. Ada contohnya? Atau jangan-jangan tidak punya kelemahan sama sekali? Apa Bapak Ibu kira-kira contohnya? Contoh dari kerentanan yang dimiliki oleh desa Pengatigan. Kelemahan wilayah, kelemahan sumber daya manusianya, kelemahan infrastrukturnya. Kira-kira apa yang perlu dimiliki oleh desa Pengatigan? Sip, belum adanya titik kumpul. Kemudian ada apa lagi Bapak? ODF. Apa Pak? ODF Apa itu Pak? itu apa itu? Buang air di sungai sembarangan. Masih adanya masyarakat yang buang air di sungai sembarangan ya. Sungainya jauh Pak dari Mepet, Bu. dari ini Pak, dari jalan raya maksudnya. Ya ada yang melintas. Tahu. Saya kira kan ini ada sungai yang sebelahnya jalan raya, terus kemudian masyarakatnya masih baru akan di situ, maka itu kan harus ditingkatkan ya pengetahuan terkait kebersihannya. Ada lagi kira-kira kerentanan lagi, kelemahan lagi di desa Pengatigan. Bayangannya panjenengan kira-kira apa Pak? Yang belum punya, yang itu mengakibatkan potensi bencana. Iya, sampah. Sampah, pengelolaan sampah yang belum ini, belum terstruktur ya. Baik Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu untuk menanggulangi sebuah bencana, kita harus menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Bapak Ibu paham beneran atau? Gelas. Masih gelas. Oke, kalau masih gelas, silakan maju ke depan. 2 orang maju ke depan, laki-laki dan perempuan. Boleh Bapak Ibu? Maju. Air. Kepala syukur sumber contoh. Apa Bapak Ibu? Air. 2 orang silahkan maju ke depan. Ini 2 orang ya. Kemudian tambah lagi 6 orang silahkan maju ke depan. 2 orangnya di sini Pak, jangan jauh-jauh. Insya Allah banyak juga kan. Perempuan 6. Jarena 33. Nah, kelompok 6 silakan di sebelah kiri saya. Kelompok 6. Nah, ini ditambah lagi 1 lagi Pak. Ditambah lagi 1 lagi Pak. Ayo Pak. Ini 6 ya Pak. Sekarang silakan maju lagi 7 orang sebelah kanan saya. Yang 2 di sini Pak. Majunya 7. Loh, Oke, bapak-bapak yang boten maju silakan disingkirkan kursinya sebentar saja supaya kita bisa membuat lingkaran. Tak kira mau disingkirkan. Mau Pak, kursi-kursinya semua diundurkan. Karena kalau prakteknya di lapangan Bapak Ibu pasti semangat nanti panas. Agak ke belakang aja Pak, kalau agak ke belakang, mepet aja Pak, kalau Bapak. Mepet saja. Mepet aja. Lo enggak bisa? Bisa. Termasuk belakangnya dia, termasuk badannya.
Oke. Bapak Ibu peserta yang tidak tergabung di kelompok bisa melihat kami bermain. Bisa ya? Kelakuan ngobek kabeh. Enggak apa-apa, Mon. Enggak apa-apa. Ini kan maju. Memang ya. Baik, Bapak Ibu akan saya jelaskan kita bermain pemahaman terkait materi yang baru saya sampaikan. Dua orang di sini Bapak Ibu ini akan berperan sebagai kucing. Kucing ya, kucing. Dua orang sebagai kucing. 6 orang akan berperan sebagai tikus. 6 orangnya adalah sebagai tikus. Kemudian ibu-ibu yang amat sangat kuat dan tahu cantik-cantik ini berperan sebagai penjaga. Aturan mainnya adalah tikus silakan ada di tengah-tengah nanti. Kemudian akan dikelilingi oleh ibu-ibu penjaga. Ibu-ibu penjaga berhadap terbalik. Kemudian nanti misinya Pak Heri dan Mbak Rizka adalah bagaimana caranya sampai bisa menyentuh tikus itu. Tikus yang berhasil disentuh silakan keluar. Begitu ya? Oke? Oke, Bapak Ibu, siap? Siap? Silakan tikus. Oke, hati-hati menjadi tikus ya Pak Yuni. Silakan ibu-ibu penjaga dulu untuk membuat lingkaran di sini, nggak apa-apa. Jangan melingkari lingkaran tiang ini nggak apa-apa. Silakan membuat lingkaran. Di sini apa di sana? Di sini aja Bu, panas nanti. Di sini silakan membuat lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu lagi Bapak Ibu. Satu, oke. Ya, sudah. Ibu-ibu yang menjaga silakan balik kanan, gerak. Tikusnya silakan masuk. Wis orang tengah-tengah ini pokoknya wis orang tengah-tengah. Penjaganya silakan. Silakan bergandengan tangan. Siap semuanya? Silakan beraksi. Ayo, masih banyak. Kuncinya kemana jangan bisa keluar. Sisa 3 tikus. Ayo kucingnya harus yang dalam atau yang kucingnya. Ya sudah takut silakan keluar. Lanjut. Ya sudah tersebut silakan keluar. Masih sisa berapa Bapak Ibu tikusnya? Tikusnya sisa 1. Iya, keluar semua. Oke, baik Bapak Ibu. Siapa tadi yang tikusnya sempat keluar duluan? 4 orang tikus yang keluar duluan. Silakan membuat lingkaran bersama dengan ibu-ibu penjaga lagi. Belum selesai. Tenang. Berarti tadi penjaganya jumlahnya 7 orang, sekarang menjadi 11 orang. Sisanya Sisanya
Sisanya 2 orang itu silakan maju. 4 orang silakan jadi penjaga. Oh, kucingnya 2 aja. Ini sudah ya. Silakan Bapak Ibu penjaga. aja obah. Sing jaga. Sing jaga aja obah. Ayo, ayo. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah siap? Sudah siap, ini adalah isi dari kucing-kucing yang harus bisa mendapatkan tikus yang besar-besar. 3, 2, 1, silakan kucing beraksi. Nah, nggak boleh, tikusnya nggak boleh masuk. Gimana caranya kucing bisa mendapatkan tikus? Kalau sering Pak. Ini mau saya kira. Ayo Pak, ayo. Tikusnya belum siap. Oh, tikusnya belum siap. Penjaganya sudah siap apa belum? Penjaga sudah siap, tikusnya sudah siap, kucingnya sudah siap. 3, 2, 1, silakan. Nah, ini jackpot ini, kabar jackpot. Final, siapa yang bisa mendapatkan tikus istimewa? Bisa mendapatkan tikus akan mendapatkan Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sudah. Baik, bisa maju lagi Pak kucingnya, Pak. Jangan aku yang sudah bekerja sudah dikerja. Mbak kucingnya boleh dikasihkan pendapat kenapa kucing itu bisa dijadikan sebuah ancaman. Menjadi ancaman untuk tikus. Oke, kucing menjadi ancaman untuk tikus. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain Bapak Ibu? Gak ada? Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya? Masuk ya? Kucing jadi sebuah masuk akal. Ya Bapak ya. Jangan dulu makan ini ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang kira-kira tikus tadi ya Bapak Ibu ya, tikus dan penjaganya kira-kira diibaratkan sebagai apa? Makanan. Yo tikus. Iya. Tikus dan penjaganya kira-kira diibaratkan sebagai apa? Siapa? Apa Mbak? Kapasitas Mbak, silakan maju. Jelaskan. Ayo. Kok nggak tangan aja? Silakan dijelaskan. Tikus menjadi kerentanan karena sesuai penjelasannya polisi yang menentukan apakah bahaya yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak.
Jadi kalau misalnya kucing bisa nangkep tikusnya, pasti jadi bencana. Pasti akan Ada dimakan. lagi yang bisa mendukung lagi. Ada lagi pendapat yang bisa mendukung. Tikusnya kerentanan. Mau ditambahkan lagi? Sudah. Cek. Apakah? Masuk apa tidak? Kalau masuk, angkat tangannya. Letakkan di kepala. Masuk akal. Masuk asik. Sekali lagi, terakhir berarti ini penjaganya bisa diibaratkan apa Bapak Ibu? Kapasitas. Kenapa Pak? Kok kapasitas? Monggo silakan maju untuk dijelaskan. Udah kucing jadi kapasitas sekarang. Ya, penjaga di sini sebagai kapasitas karena kan sebagai penjaga kelompok tetangga. Jadi semakin kapasitasnya semakin baik atau penjaganya semakin baik, maka kelompok tetangga akan semakin penting. Baik, masuk apa tidak Bapak Ibu? Kalau masuk angkat tangannya, letakkan di kepala. Masuk angkat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami ya, semakin tinggi kapasitas, maka penjangannya risikonya juga semakin rendah. Karena kerentanan kita minim gitu. Tadi kan kalau misalnya tikusnya 6, penjaganya 7, melindunginya maka tidak bisa maksimal ya. Ancamannya bisa saja langsung mengenai wilayah tersebut. Tapi kalau kapasitasnya banyak, jangankan kucing Bu, harimau saja mau mengenai tikus saja sulit. Ngerti ya Bapak Ibu? Paham ya? Paham? Serius? Jelas? Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah. Masuk Ada akal. yang iya. Kalau ini harus bisa masuk akal semua. Iya. Ini operatornya mana? Mas. Siapa? Terkait kapasitas dan kerentanan. Selanjutnya Mas lanjut ke tunggu Bapak Ibu bisa mengambil kopi es teh lagi di belakang. Kalau masih panas. Kayaknya penjaganya ini ya masih mos-mosan. Penjaganya tangannya pakai itu, makanya cukup. Lab dua ya. Jadi